Ada kembali lagi bersama kami di Fokus Terkini, ada apa dengan KPU? Tadi sudah kita banyak bahas soal LPSDK begitu yang dihapuskan dari PKPU untuk pemilu 2024. Apa sebetulnya yang bisa menjadi tawaran solusi? Apakah Sidakam yang disiapkan oleh KPU ini akan bisa menjawab hal itu? Dan selama pelaksanaan LPSDK 2019, 2014 sebelumnya kan juga ada potensi-potensi soal pelanggaran di sana, dan apakah sudah masuk ke ranah pidana dari pengamatan Pak Ilham bagaimana? Ya, jadi sebetulnya memang sampai saat ini memang transparansi terhadap dana kampanye ya, walaupun sudah ada LPSDK, itu tetap ada kendala terkait dengan penindakan terhadap hasil laporan tersebut. Jadi seakan-akan formalitas saja, gitu ya. Jadi ada LPSDK, kemudian, tapi kan kejanggalan-kejanggalan tadi seperti disampaikan oleh Ihsan ketahuan. Misalnya Masyarakat tahu contoh tadi, kasus tadi ada kasus tadi Anies misalnya. Sandi di DKI baru terungkap sekarang, ternyata ada Misalnya. sumbangan yang lebih daripada eh, batasan Nah, yang misalnya semestinya. seperti itu. Tetapi kan masyarakat tahu, tetapi secara hukum itu tidak kuat untuk kemudian seperti saya bilang tadi, belum ada sampai saat ini kemudian bisa dibatalkan pencalonannya karena dana kampanye. Karena pelanggaran dana kampanye, misalnya seperti itu. Jadi kerja-kerja akuntan publik yang selama ini kita di-hire oleh KPU, itu hanya formalitas menjelaskan bahwa ini loh hasil dari LPSDK, hasil dari dana kampanyenya. Nah, bayangkan kalau nggak ada LPSDK, gimana kemudian masyarakat mentres gitu ya dari laporan awal, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba sudah ada laporan akhir tanpa kemudian prosesnya ada dari LPSDK. Sidakam itu kan cuma laporan-laporan saja yang kemudian orang tidak bisa melihat di mana kalau tidak ada LPSDK nih ya, gimana kemudian persoalan-persoalan yang muncul terhadap potensi-potensi persoalan yang muncul terhadap pelanggaran dana kampanye. Tadi seperti Ihsan bilang, seperti Kurnia bilang bahwa kemudian ya masyarakat kan juga bisa melihat akuntability dari calegnya. Akuntability dari capres dan cawapres salah satunya adalah dari dana kampanye. Kalau nggak beres ya jangan dipilih, kan gitu. Ya, Bang Fahri juga tegas kok menyatakan, nggak usah dipilih, orang dikontestasi kok. Baik. Lu mau pilih orang yang kemudian transparan. Oke, ada pilihan nih. Bagaimana pilihannya? Ya ada LPSDK, salah satunya adalah laporan dana kampanyenya. Beres apa enggak? Di Amerika aja kemudian nih, sudah sekian puluh tahun kemudian selesai, kemudian ditemukan soal dana kampanye, ditangkap itu orang. Salah satu senator dari Partai Demokrat kalau saya tidak salah. Ditangkap kemudian. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini membandingkan bahwa Amerika lebih demokrat atau tidak, saya tidak bilang begitu. Tetapi ada contoh-contoh di dunia ini yang kemudian pelanggaran dana kampanye ini jadi persoalan seperti yang Bang Fahri bilang contoh-contoh tadi. Dari luar negeri, pencucian uang. Gimana tuh kalau kemudian tidak ada LPSDK yang kemudian menjelaskan, mentres bagaimana proses pengeluaran dari dana kampanye tersebut. Sayangnya dugaan pelanggaran-pelanggaran ini belum ada yang ditindak dan Belum dipidanakan. sampai Bisa saat jadi ini belum ada. jadi ya sudah Tentunya jadi dibiarkan. evaluasi pemilu buat kita semua. Apalagi kalau nggak ada LPSDK, gimana caranya? Oke, saya ke Bang Fahri. Bang Fahri tadi kan disampaikan bahwa banyak dana-dana yang katakanlah nggak jelas asal-usulnya yang digunakan untuk kepentingan pemilihan umum begitu. Kemarin-kemarin isunya santer, penggunaan dana dari perjudian, kemudian dari hasil korupsi, ada lagi dari hasil transaksi narkotika. Apakah ini semakin memperlihatkan ke masyarakat dengan jelas begitu? Iya. Ongkos politik ini mahal, bos. Iya, sebenarnya harus diakui bahwa di sebagian politisi mungkin sudah hampir frustrasi juga dengan ketidakmampuan kita untuk meregulate satu pemilu yang fair dan baik begitu. Karena faktanya adalah memang kita berada di satu pemilu yang masyarakatnya juga permisif dengan pertarungan yang istilahnya itu nggak ada aturannya begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di masyarakat kita memang tidak ada advokasi yang serius terhadap kecurangan gitu. Bahkan kadang-kadang kecurangan itu difasilitasi, apalagi apabila itu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat material begitu. Nah, itulah sebabnya elitlah yang harusnya ngambil inisiatif. Kitalah yang harus mengambil keputusan bahwa kita harus mendisiplinkan masyarakat kita. Faktanya kalau kita baca soal money laundry dan sebagainya, faktanya karena
digital money di Indonesia ini belum masif gitu ya. Eh, apa masyarakat gitu terikat dengan pajak misalnya itu masih tax ratio kita baru 10% ya, artinya ada 90% sebenarnya yang sumber uangnya itu tidak terrecord gitu dalam sistem negara. Jadi underground ekonomi itu sangat besar sekali gitu. Itu sebetulnya sangat memungkinkan terjadinya kecurangan yang masif di dalam pemilu, karena itu tadi ya ibaratnya itu kita mau bertarung bersih-bersih tapi ini lumpurnya banyak sekali gitu. Nah, itu sebabnya sekali lagi ini kalau tidak merupakan kesadaran kita untuk mengatakan enggak, sekarang kita atur sistem pemilunya lebih baik. Bahkan saya sebenarnya di antara ide yang saya ingin usulkan di masa depan adalah peradilan pemilu itu harus dibuat menjadi peradilan yang lebih permanen gitu. Kayak di Brazil itu peradilannya lebih permanen. Sehingga kalau ada temuan-temuan itu betul-betul diadili secara permanen dan ranahnya bukan cuma administratif. Penghentian, ya kan, penggantian, ya, pembatalan dan sebagainya, tapi juga harus masuk ke wilayah pidana. Gitu kayak misalnya ya kayak kemarin aja heboh gitu. Ada orang underlying meminjam uang. Bukan kecil, puluhan miliar, bahkan saya dengar katanya sumbernya banyak. Bisa ratusan miliar. Itu kalau dalam sistem negara yang sudah komplit, petugas pajaknya itu akan main, cukainya akan ngecek, ini beli apa saja, sesuai nggak dengan laporan keuangan dan sebagainya, itu semua kerja. Harusnya dicek. Harusnya dicek. Ini enggak, diam-diam aja. Ya permisif udahlah, tadi. biar aja lah gitu. Nggak bisa begitu. Nah, negara kita itu permisif. Jadi kadang-kadang lebih baik kita longgarkan aturannya supaya kita bisa main, daripada dibikin ketat menyebabkan kita tidak main. Jadi di mindset kita itu memang ada niat curang. Biarinlah katanya ini biar dibikin longgar gitu. Nggak boleh, karena ini adalah perang yang diregulit pun pasti orang itu pakai, ya istilahnya Bung Ilham nih, ada fikihnya gitu loh. Karena kadang-kadang ini kan perebutan kekuasaan, kadang-kadang perebutan kekuasaan tuh nggak bisa diregulit, kan yang penting berkuasa. Ada giumnya mengatakan lebih baik menang meskipun dianggap curang daripada kalah tapi dan dianggap hebat karena tidak curang. Lebih baik menang katanya. Karena kalau sudah menang nanti kita perbaiki kalau kita sudah menang. Ini adalah fiksi-fiksi di dalam orang berkuasa itu. Racun kekuasaan itu. Kalau kita tidak regulate berbahaya sekali gitu. Memang jadi kita ya, ini sebagai pejabat atau sebagai politisi harus mau diregulate secara ketat. Nggak boleh itu, kita ini mau menjadi penyelenggara negara. Harus terbiasa dengan aturan yang ketat. Itu yang saya bilang, orang masuk ke ruang publik itu seperti hidup di dalam akuarium. Ditonton oleh orang, perilakunya apapun. Memang harus begitu, transparan. Apa boleh buat kita memilih menjadi pejabat publik, artinya kita membiarkan hak-hak pribadi kita dirampas oleh publik. Nah memang harus dibikin ketat, nah ini enggak. Kalau bisa dibikin longgar lah, kita masih mau main. Inilah yang saya khawatir sekarang sedang diatur gitu loh. Wah kayaknya kita ini harus menang nih, caranya udahlah dibikin longgar. Tapi ini. Bang, emangnya butuh berapa untuk bisa katakanlah di Senayan, untuk bisa pokoknya jadi gitu, kepala daerah? angka-angka tadi, angka-angka yang dilaporkan tadi, yang kelihatan di layar itu bohong semua itu. Itu yang saya mau katakan gitu. Lebih gede dari itu? Wah jauh lebih gede dari itu, pokoknya angka itu bohong semua. Ya berapa? Kan transparan, kita pengen tahu dari pengalaman. Coba. Kita tantang bicara soal transparan saya sudah sering mengatakan ya, kalau caleg pusat itu 5 sampai 15 miliar, ya kan? Itu yang paling miskin lah di garis 5 itu, paling susah gitu. Lagi-lagi itu nanti itu uang pribadi, dan sebagainya itu nggak sehat itu. Menyeret kekayaan pribadi masuk ke ruang publik kayak begini berbahaya sekali. Presiden saya bilang itu minimal 5 triliun. Presiden itu, ya lihat aja gubernur DKI berapa ratus miliar, itu kan yang kelihatan, yang tidak kelihatan gimana? Yang si Bohir ini dia nyiapin Praga ini, si ini menyiapkan ini, kita nggak tahu itu liar permainan, kalau nggak diatur liar, semakin liar. Sehingga kadang-kadang yang menang dan kemenangan itu tidak ditentukan oleh orang yang bersangkutan, diatur oleh orang lain. Misalnya ini, mohon maaf saya katakan, siapa yang mengatur survei dari awal?
Siapa yang memasukkan nama orang-orang dalam survei? Apa betul nama-nama masuk dalam survei itu nggak diatur? Saya ini 98 demonstrasi, saya katakan sudah tinggal di Senayan ini. 20 tahun saya ngantor di Senayan ini, 5 tahun terakhir hampir tidak ada hari yang saya itu ada di atas TV. Tidak masuk dalam survei. Ini ada orang dianggap banyak uang, out of the blue tiba-tiba dia masuk menjadi 3 besar lah, 2 besar lah. Siapa yang memasukkan dia? Itu kan pasti kerja uang. Nah itu harus diregulir dari awal, nggak bisa dibiarkan kayak begini. Gitu. Saya ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, apa dong solusinya yang bisa ditawarkan begitu ya? Karena tadi kita nggak mau berkutat, ya PSDK-nya nggak ada, tapi ke depan gimana biar tetap transparan gitu, meskipun ya susah gitu. Ya, mengutip ya apa yang disampaikan oleh anggota DPR Pak Gus Pardi, bawa saja ke Mahkamah Agung itu solusi, tapi bukan satu-satunya dan bukan solusi utama. Yang kedua, kita tahu bahwa perubahan PKPU tentang dana kampanye belum disahkan, belum diundangkan. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, aturan itu mulai berlaku ketika sudah diundangkan. Nah, karena PKPU tentang dana kampanye belum diundangkan, KPU harusnya masih punya ruang untuk mendengarkan masukan publik, masukan masyarakat sipil, termasuk masukan dari beberapa partai politik yang merasa dirugikan karena LPSDK ini dihapuskan. Jadi masih ada waktu yang cukup bagi KPU karena aturan itu belum diundangkan. Nah terakhir yang berkaitan juga dengan Sidakam. Sidakam itu memang baik Mbak. Tapi ketika tidak ada LPSDK itu tidak akan bermakna. Saya ngutip juga nih apa yang disampaikan oleh saudara Idam Holik. Dia sampaikan nanti caleg akan diminta mengisi soal laporan dana kampanyenya setiap hari melalui Sidakam. Apa yang disampaikan oleh Idam itu kan bentuk dari LPSDK sebetulnya. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Ketika dia melaporkan caleg setiap hari, dia mendapatkan sumbangan dana kampanye dari mana? Yaitu adalah LPSDK. Bedanya sekarang regulasinya dihapus. Yang sebelumnya yang tadi saya sampaikan di 2019 ada regulasinya saja, pelaporannya terlambat. Apalagi di 2024 laporannya dihilangkan, caleg diminta untuk mengisi setiap hari, makin-makinlah mereka tidak akan mau mengisi. Akhirnya publik, pemilih tidak dapat melihat mana calon anggota legislatif, mana partai politik yang punya komitmen soal transparansi itu. Begitu. Jadi sebetulnya KPU masih sangat memiliki waktu untuk meregulasi dana kampanye khususnya LPSDK karena aturannya belum diundangkan. Yang kedua, kalau memang ternyata KPU tetap memasukkan atau menghilangkan LPSDK ya dari PKPU dana kampanye, uji materi adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh publik terhadap. Masih ada kesempatan harusnya KPU bisa dengar begitu. Optimisme soal itu, Mas Kurnia. Ya, sebenarnya kan kelembagaan KPU itu hadir satu pasti untuk memastikan pemilu itu berjurdil dan berintegritas. Dan harapannya dapat menjadi penyeimbang ketika ada konflik kepentingan yang terjadi ketika hanya mendengarkan regulator yaitu DPR. Karena mereka pasti akan membuat aturan atau memaksa aturan yang menguntungkan kepentingan politik praktis mereka. Sehingga tidak mungkin semuanya, tadi yang menyambung Mas Ilham sampaikan, apa yang disampaikan oleh Komisi 2 sekalipun tidak semuanya juga buruk, tapi ada hal-hal yang rasa-rasanya intrik-intrik politik untuk mengakali konsep integritas dari pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusi terkait dengan LPSDK, karena tadi Mas Ihsan menyampaikan sampai detik ini juga belum diundangkan, harapannya praktik penyelundupan sebagaimana yang terjadi dalam PKPU 10 dan 11, yang saat ini ICW Perludem sedang judicial review ke Mahkamah Agung, tidak diulangi lagi. Karena itu akan mendegradasi citra KPU dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan meaningful participation. Masukan publik itu didengar, dipertimbangkan, dikasih tahu apakah setuju atau tidak, alasannya apa. Nah sekarang katup awal memberitahunya itu diputus oleh KPU dengan diam-diam menyampaikan undangan, karena tidak salah kemudian jika kami para masyarakat menduga uji publik yang mereka lakukan itu mereka inginkan supaya sepi yang datang. Supaya pasal-pasal bermasalah itu dengan mudah diselundupkan di dalam PKPU. Harapan kami, kekeliruan itu tidak mereka ulangi lagi. Jangan sampai justru
lembaga KPU itu yang awalnya disebut lembaga negara independen, karena banyak praktik kontroversi dan bermasalah, dicap masyarakat sebagai lembaga politik yang hanya mengakomodir kepentingan partai politik sebagai peserta pemilu itu. Oke, saya ke Pak Ilham, apa yang bisa dititipkan untuk KPU hari ini begitu? Ya, saya berharap kemudian kata mandiri di kelembagaan KPU harus diperhatikan betul oleh anggota KPU. Jangan seperti Kurnia bilang bahwa apa yang disampaikan oleh DPR, apa yang disampaikan oleh partai politik, semuanya dijalankan. Gitu ya. Padahal ada prinsip-prinsip dalam konstitusi mandiri, dalam undang-undang juga ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang terang betul gitu ya, bahwa tidak boleh kemudian Anda bekerja dengan tidak mandiri gitu ya. Dan saya yakin bahwa teman-teman anggota KPU sekarang adalah mantan anggota KPU di provinsi, bahkan ketua Pak Hasyim Asyari udah hampir, mungkin baru beliau yang kemudian 3 periode menjadi anggota KPU, karena di periode awal di tahun 2012-2017 beliau menggantikan almarhum Husni Kamil di akhir ya, dan itu diperbolehkan secara undang-undang. Nah, maksud saya kemudian mari kita bekerja secara mandiri, kembalikan KPU, bahwa KPU ini bukan lembaga politik. KPU ini adalah lembaga yang kemudian menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kemudian jika tidak diatur dalam peraturan undang-undangan, buat peraturan KPU sedemokratis mungkin. Jangan kemudian timpang. Ini kan kalau tidak ada LPSDK timpang ini. Kasihan teman-teman partai-partai kecil, partai-partai baru yang kemudian ya tidak diuntungkan dengan ketiadaan LPSDK ini. Belum lagi kasus yang disampaikan Kurnia oleh Ihsan, ada soal perempuan lah, soal keterwakilan perempuan, kemudian soal ex-napi itu jelas jangan ditafsirkan lagi. PSDK ini cuma satu dari diantara banyak gitu. yang ada MK yang menyatakan ada jeda 5 tahun. Nah, jadi maksud saya kemudian back to untuk direlanya kembali bekerja sesuai dengan peraturan undang-undangan dan menciptakan pemilu yang demokratis. Baik Pak Ilham, saya ingin minta tanggapan sedikit secara singkat soal besok MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional. Ya, saya kira akan berbahaya sekali kalau kemudian MK memutuskan perubahan sistem pemilu di tengah-tengah tahapan. Saya khawatir itu terjadi, kasihan teman-teman, bukan kasihan ya, artinya secara demokrasi juga tidak baik. Karena persiapan tahapan itu sudah berjalan, termasuk kemudian partai-partai. Kalau kemudian tiba-tiba diputuskan berbeda dengan sistem pemilu yang berlaku sekarang, maka itu akan menjadi persoalan ke depan. Soal itu kasihan, tapi soal yang lain tadi harus mandiri gitu. Oh ya, untuk penyelenggara pemilu harus mandiri dong. Oke, baik. Terakhir ke Pak Gaus, soal tadi ada beberapa harapan yang disampaikan teman-teman selaku publik, selaku masyarakat, termasuk juga dari partai politik. Kapan waktu terdekat akan kembali RDP dengan KPU, dan apakah ini juga akan disampaikan begitu suara-suara ini? Ya, terima kasih. Tentu diskusi ini sangat bermakna dan berarti dalam membangun demokrasi dan membangun akuntabilitas, dan juga dalam rangka untuk bagaimana manajemen dana kampanye ini betul-betul transparan dan akuntabel. Masukan dan saran yang disampaikan yang ditujukan kepada KPU, tentu saya akan menyampaikan kepada KPU sebagai orang yang punya otoritas terhadap hal itu. Sebagaimana juga saya katakan, manakala suara-suara kita yang berdiskusi pada malam hari ini dan ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada dimanapun berada, tentu mereka juga menginginkan apa yang sedang kita bicarakan. Ada 2 solusi yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah mudah-mudahan KPU mendengar apa yang kita diskusikan, dan kalau memang ini adalah sesuatu yang sangat substantif dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dalam hal penggunaan dana yang dilakukan oleh peserta pemilu tentang LPSDK itu, tentu kita harapkan KPU apakah bisa melakukan diskusi di internalnya dan melakukan perubahan terhadap PKPU untuk dilakukan revisi terhadap apa yang kita bicarakan. Kalau memang tidak, tentu harapan saya kedua kepada kawan-kawan yang merasa punya kepentingan terhadap hal ini, juga saya tawarkan, memang pintu akhir daripada itu kan itu. Walaupun kita sudah mendiskusikannya secara akademis dan lain sebagainya, tapi ranahnya kan kita ingin bagaimana ada perubahan terhadap persoalan ini. Pintu masuk ada 2, pertama revisi, yang kedua adalah
mengajukan judicial review. Dan insya Allah apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan ke depan kalau ada RDP ini akan saya suarakan di Komisi 2. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih juga untuk narasumber yang hadir di studio, Mas Kurnia, Pak Ilham, Bang Fahri, dan juga Mas Ihsan sudah hadir di studio secara langsung. Nggak apa-apa, KPU nggak hadir, tapi semoga apa yang tadi disampaikan diakomodir, begitu harapannya. Semoga anggota kami nonton. Nonton, nggak apa-apa nggak hadir, tapi yang penting nonton. Dan suaranya diakomodir, begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Saya Maya Karim harus pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.